lagi masa-masa aktifnya kerja keras ya, work hard play hard gitu kan. Nah, tapi nanti di tanggal-tanggal tertentu ada hubungan tentu saja. Semua sensasi berdebar itu adalah kalau kita ngerasa kan, denyut jantung kita kan seharusnya otomatis ya. Duduk-duduk langsung Google. Wah, tengah malam Google nih apa nih? Berdebar ini dibilang sakit jantung, meninggal mendadak. Wah, besoknya langsung bikin. Halo Rockstar, ketemu lagi bareng sama Gaby Jensen. Kali ini di The Rockin' Podcast. Dan yes, Gaby Jensen hari ini tidak sendirian Rockstar, karena berhubung kita lagi sebagai pekerja aktifnya gitu kan ya, zaman sekarang lagi butuh banyak uang ya kan, jadinya workaholic abis ya. Ini perlu banget nih kita ngomongin soal kesehatan, karena kan ini juga jadi bagian terpenting ya, karena kan yang namanya lifestyle harus diimbangi juga sama sehat, fisik yang kuat juga, dan jasmani yang hebat pastinya. Nah, apalagi yang suka overthinking nih. Nah, ini biasanya rockstar pastinya suka overthinking karena suka ngerasa deg-degan lah, takut lah, ketemu orang, ketemu atasan, ketemu klien. Dan yang pasti kalau udah deg-degan tuh jadi agak-agak hancur semua mood ya. Nah, ini kita akan bahas hari ini bersama dengan salah satu dokter yang luar biasa hebat yang sudah hadir di sini. Kita sapa dulu. Selamat sore, Dokter Putra Antara, spesialis jantung, pembuluh darah, subspesialis konsultan aritmia. Selamat sore Mbak Gaby. Selamat sore. Apa kabar, Dok? Baik, aman. Saya sih sehat. Kan ya? Saya sehat. Kalau saya deg-degan sedikit sih, Dok. Nah, nanti kita bahas. Pas ya, ada korelasinya. Ini dari Siloam Hospital, betul ya? Betul. Dan beliau ini selain menjadi dokter spesialis jantung di Siloam Hospital Bali, ini juga katanya staf pengajar nih di bagian kardiologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana RSUP Ngurah Bali. Ya, betul sekali. Betul ya, Dok. Ya. Dan juga salah satunya dokter di Bali yang mendalami elektrofisiologi jantung. Yes. Wow, luar biasa. Tenang aja Rockstar, emang kelihatannya kedengerannya kayaknya berat banget, tapi ini wajib banget elu dengerin. Karena ini benar-benar sangat erat hubungannya sama kita sebagai pekerja aktif. Jadi jangan kemana-mana ya. Nah Dok, ini kan pembahasan kita sore hari ini tuh kan benar-benar erat banget ya. Semua orang pernah mengalami ya, dari fase yang emang dari awalnya berdebar-debar dulu ya kan, sampai akhirnya terjadi panic attack gitu kan ya Dok. Ini nih kalau ngomongin soal berdebar-debar, rasa cemas atau sakit jantung itu tuh emang indikasinya dari si berdebar-debar itu. Ya, jadi berdebar itu sebenarnya kan salah satu keluhan yang cukup common ya, di semua umur. Anak kecil juga bisa bilang berdebar, habis lari-lari, aduh enak gitu ya. Sampai orang dewasa. Nah, apalagi kalau rockstar, seperti tadi Gaby bilang, lagi masa-masa aktifnya kerja keras ya, work hard play hard gitu kan. Nah, tapi nanti di tanggal-tanggal tertentu, biasanya tanggal tua kan. Waduh, tahu aja sih, udah mulai berdebar, udah mulai gak nyaman. Nah, ada hubungan tentu saja. Semua sensasi berdebar itu adalah kalau kita ngerasa kan, denyut jantung kita kan seharusnya otomatis ya. Kayak nafas, kita nggak perlu ngingetin diri untuk nafas. Toh? Betul. Jantung juga sama, berdebar dia itu berarti kita ngerasa kok jantungnya berdenyut. Padahal sebenarnya dia berdenyut 100.000 kali sehari loh. Itu tanpa perlu kita suruh kan sebenarnya. Betul. Jadi berdebar adalah subjektif. Kalau kita ngerasa denyut jantung itu lebih keras, lebih cepat, atau nggak beraturan, itu berdebar, kemungkinan memang ada masalah jantung. Justru malah kalau lagi menghadapi sesuatu kayak ketemu klien dengan deal-dealan yang besar, nggak berdebar-debar, aneh kayaknya ya Dok ya? Betul ya. Ada gunanya, ada. Ya? Malah aneh. Bener. Atau jangan-jangan dalam pengaruh obat. Waduh, lain lagi. Kayak siapa tuh ya? Nah, hati-hati, itu ada tuh. Nah terus nih Dok, kan kadang tuh bisa dari berdebar-debar naik levelnya nih ke overthinking ya kan, terus bisa jadi ke panic attack ya kan. Kayak gitu tuh sebenarnya apa sih jenjang perbedaannya? Apa yang sampai titik dimana kita harus ini udah nggak beres nih? Ya, jadi berdebar memang bisa saja fisiologis istilah kita, wajar, normal. Kayak tadi, ketemu klien besar, mau presentasi public speaking, wajar agak berdebar. Itu justru menandakan bahwa kita concern yang alami. Kan kita ingin performance, kita ingin hasil, kita ingin berbuat dengan baik atau berhasil dalam suatu tugas, wajar itu berdebar. Karena kan badan kita adrenalin rush-nya lah, kayak adrenalin junkie, jadi deg-deg itu sengaja
nggak enak malah. Tetapi kapan dia mulai mengarah ke sesuatu yang nggak normal atau penyakit, ada beberapa karakternya. Yang pertama adalah yang paling jelas adalah apabila dia intensitasnya memberat disertai keluhan penyerta. Maksudnya apa? Bukan berdebar aja, tapi kok jadi sakit, kok jadi nggak bisa nafas, kok bisa keluar sampai keringat dingin, atau sampai pusing kayak mau jatuh, kayak mau pingsan sampai harus pegangan. Nah, kalau ada tanda-tanda tambahan seperti itu, baru dia mengarah ke sesuatu yang tidak normal atau tidak sehat. Oke, apalagi kalau intensitasnya ternyata cukup sering gitu ya? Betul. Dan yang satu juga kalau kita berhubungan dengan irama jantung, gangguan irama jantung adalah kalau dia tidak ada pemicu. Oh betul. Lagi duduk-duduk santai, lagi santai-santai relax, aja gitu ya. Duduk mendadak kenceng. Nah, yang begitu biasanya jangan berpikir dulu apa ada yang lewat ya. Oh, iya. Bukan, tapi ya, harus saya merasakan ada sesuatu nah, nih. Yang biasanya bulu kuduk udah mulai. Berdiri. Nah, ya itu kalau lagi di sebelah kuburan sih bisa aja ya. Tapi kan itu jelas pemicunya jalan sebelah kuburan. Tapi lagi duduk santai di rumah nih, yang situasinya comfortable, nyaman, tahu-tahu mendadak kenceng, terasa berdebar, itu kita bisa curiga. Nah, yang lebih penting tapi yang biasanya nih beberapa dan sering saya ketemu pasiennya itu ketemu saya akhirnya bertemu dengan dokter adalah gara-gara si Mbah Google. Oh kenapa tuh? Karena duduk-duduk langsung Google. Tengah malam Google nih apa nih berdebar ini dibilang sakit jantung, meninggal mendadak. Besoknya langsung bikin appointment mau ketemu dokter. Wah ya ampun. Tapi mending Mbah Google sih dok, daripada tiba-tiba nanya ya kan orang-orang pinter yang pinter tuh kan dok. Agak ya, nanti. Maksud saya hati-hati dengan informasinya juga. Betul. Kalau memang ada kecurigaan sesuatu yang tidak usual, ya serahkan pada profesional. At least ketemu dokter deh. Nggak harus dokter khusus spesialis, dokter umum aja deh, karena jauh lebih reliable daripada nanya Mbah Google. Iya sih. Kebanyakan nanya Mbah Google itu tambah panik, tambah berdebar, sih, tambah cemas gitu kan. Cemas masalahnya menyebabkan keluhannya berdebar juga. Nah, sekarang memilah yang mana ya itu yang perlu ke dokter. Nah, Rockstar udah nggak usah pakai sok-sokan Mbah Google dulu deh ya. Apalagi kalau emang ternyata udah mengganggu ya, Dok, ya mengganggu keseharian, jatuhnya nanti malah denial juga sama kondisi, ya kan? Nah, ini nih yang biasanya sering nih Rockstar alamin ya enggak. Makanya mulai dari sekarang coba membuka diri untuk hal-hal yang mungkin memang sifatnya itu medis ya. Dan kalau kita lihat nih dok, sekarang ini kan juga banyak orang yang akhirnya lekat dengan yang namanya penyakit jantung. Apalagi zaman sekarang tuh justru malah yang muda-muda, yang sehat walafiat, yang gemar olahraga dan lain sebagainya. Nah sekarang ini kan ada, bukan sekarang sih ya, lebih tepatnya saya yang baru tahu nih, ada istilah si aritmia ini dok. Nah ini bisa dijelasin gak sih apa nih korelasinya dengan berdebar, stres, kecemasan? Ada hubungan gak gitu ya? Well, aritmia sih sebenarnya cuma masalah fancy aja, istilah fancy aja yang sebenarnya artinya denyut yang tidak teratur, itu aritmia. Karena kan A itu tidak kan, asusila. Aritmia berarti tidak ritme itu irama, beat, kayak musik lah. Kalau kayak musik ada iramanya, ritmenya yang enak didengar. Nah, aritmia berarti di mana jantung itu denyutannya tidak teratur, tidak reguler, tidak in beat gitu lah. Jadi kalau dia terjadi seperti itu biasanya memang ada hubungannya sama jantung dan sangat dipengaruhi oleh aktivitas fisik, kecemasan, itu pasti berpengaruh. Trigger-trigger umumnya misalnya apa, kayak kebanyakan minum kopi, semua pasti pernah ngalamin nih. Ada deadline, ngopi terus, entarnya kok gini ya, nggak enak ya, berdebar ya. Nah itu contoh di mana lifestyle kita itu juga bisa menyebabkan keluhan aritmia. Aritmia juga jadi nggak beraturan, jadi nggak nyaman segala macam. Gitu. Pokoknya intinya si aritmia ini adalah ketika detak jantung itu sudah tidak sesuai dengan ritmenya gitu ya dok? Betul. Jadi kalau konser musik jadi nih, udah nggak asik gitu ya. Drummernya ngikut awalnya bagus, reguler, tapi sekarang habis itu karena dia terlalu semangat gitu, jadi offbeat, jadi jadi merusak. Offbeat. Lu aritmia lu nah, gitu. Mainnya aritmia nih. Mainnya aritmia. Boleh juga nih kayaknya istilah ini dipakai dalam kegaulan-kegaulan kita ya Rockstar. Nah tapi ngomongin soal aritmia sendiri nih, seberapa bahaya sih dok kondisi aritmia? Nah, good newsnya jantung ya kita, yang ini sering nih yang ditanyakan masing-masing, untuk saya takut sakit jantung. Kenapa kan organ vital, jantung berhenti game over ya kan? Nah jadi
berita baiknya, aritmia, gangguan irama sebagian besar tidak mengancam nyawa istilahnya. Oke. Mengganggu iya, tapi nggak mengancam nyawa. Gitu. Anggaplah aritmia, generally sebagian besar aritmia itu kayak kita punya temen gitu ya, dia nyebelin tapi temen gitu kan. Dia main ke rumah gitu ya, mau diapain lagi gitu ya kadang-kadang. Mengganggu iya, tapi ya nggak bawa pisau lah, dia minimal temen juga gitu. I see. Jadi tidak perlu terlalu cemas banget ya ketika Betul. aritmia ini terjadi. Betul. Kebanyakan tugas saya sebagai, ya tadi bilang elektrofisiologi, basicnya sih terjemahan sederhananya saya tukang listrik jantung Tukang gitu listrik ya. jantung, Udah, baik. PLN, urusan PLN. Jadi kalau ada iramanya nggak bagus, nggak teratur, kebanyakan pekerjaan saya bilang 90% itu adalah cuman bukan nulis resep. Biasanya dokter kan, nulis resep nih obatnya Pak. Gitu. No, kebanyakan tugas saya biasanya adalah menyembuhkan efek mbah Google. Oke. Tambah baca, tambah cemas, tambah takut karena jantung kan. Akhirnya ke dokter. Jadi kerja saya cuman nggak apa-apa, ini jenis yang jinak, tidak membahayakan nyawa, karena sebagian besar memang begitu. Oh banyak tuh dok yang kayak gitu. Banyak, Soalnya saya kiranya Mbak Google nih dok, saya baca-baca, ternyata saya udah kena stadium sekian nih dok. Iya. Oh gitu ya. Sering banget. Oke. Apalagi ChatGPT. Sorry nggak boleh nyebut tapi ya. Mbak Google ChatGPT itu merek ya. Emang kita tahu ada kan. kakak kayaknya tuh. Yang AI itu kan mungkin udah pada ngerti nih, yang udah rockers. Apalagi kan bahasanya bener-bener kayak gini banget kan dok, kayak temen banget tuh. Nah ini rockstar nih saya yakin nih udah pada familiar pakai AI, pasti udah pernah dikibulin kan. Kalau sering pakai AI pasti udah tahu yang Lebih namanya tepatnya halusinasi. Nggak tahu justru malah udah dikibulin. Dia sok teu kan. Iya. AI itu sering sok teu loh. Dia berhalusinasi. Jadi lebih parah lagi. Iya ya. Kalau Mbah Google masih mending, dia biasanya ada linknya, websitenya faktual kan. Tapi kalau nanya sama AI itu lebih fatal lagi. Aduh, bisa ya. berhalusinasi. Jadi hati-hati sama Oke. AI. Ini kalau menurut dokter nih, seberapa serius sih kondisinya sampai kita harus benar-benar kayaknya aritmianya ini udah sangat mengganggu dan udah berdampak negatif nih buat entah itu psikologis, entah itu fisik dan lain sebagainya. Ya. Well, generally ini secara umum tugas dokter kan sebenarnya cuma 2. Iya. Satu, memperpanjang usia bagi yang punya rencana untuk pergi lebih cepat gitu ya. Memperpanjang usia ini yang seru-seru nih, yang perlu dioperasi, tindakan di UGD segala macam. Atau 2, meningkatkan kualitas hidup. Nah, aritmia in general 98% lah kira-kira itu hubungannya sama kualitas hidup sih. Mengganggu seperti saya bilang tadi, tapi nggak mengancam nyawa. So, kapan dia perlu konsultasi, kapan kita perlu menggali lebih lanjut? Ya, kalau dia mengganggu kualitas hidup kita. Contoh, waduh nggak bisa kerja nih, berdebarnya nggak nyaman dari pagi, aku harus izin nggak kerja hari ini. Atau malam-malam, waduh sejam di tempat tidur karena berdebar nggak bisa gitu tidur gitu ya. Kalau udah ada seperti itu ya konsultasikan ke dokter. Masalah itu ternyata memang betul aritmia atau gangguan jiwa. Biarkan dokter dan ahlinya yang menentukan. Jangan nebak-nebak sendiri. Karena bisa ke situ juga betul. Karena sebagian saya cukup banyak dalam profesi keseharian saya itu kerjasama dengan psikiater. Karena psikiater ngirim ke saya, karena sudah konsultasi, dia ngira cemas berdebarnya itu adalah psikologis, ternyata setelah dicek, enggak ada masalah, lempar ke saya, ternyata aritmia ketemunya. Atau sebaliknya, beberapa kali ke saya, kita sudah lakukan ada pemeriksaan tambahan untuk memastikan ada aritmia atau tidak. Ternyata nggak ada masalah apa-apa, jantung aman, sehat, ya udah rujuknya ke psikiater akhirnya. Gitu. Berarti ada banyak sebenarnya kemungkinan ya dok ya dari kita mulai check up awal gitu ya. Betul. Alright. Nah dok, kalau diagnosis dan pemeriksaannya sendiri ini biasanya untuk pasien aritmia kayak gimana sih biar kita juga paham gitu ya? Apakah memang harus langsung pakai alat-alat tertentu gitu ya? Atau memang sebenarnya cuma cukup diwawancara dulu aja kayak dokter bilang ya? Ditanya dulu atau gimana? Khususnya nih yang dilakukan sama Siloam Hospital Denpasar. Nah, kalau untuk pemeriksaan di bidang aritmia, pemeriksaan objektifnya secara medis itu gold standar yang pertama ada namanya EKG, rekam listrik jantung. Mungkin udah pernah lihat tuh yang ditempel-tempel kalau orang ke UGD gitu. Sinetron sering kan direkam. Sinetron. Kalau udah tahu kemana itu ya nyambungnya ya. Ya, ada kabel-kabel itu nanti kelihatan gambar naik turun. Nah, itu kelistrikan jantung itu gold standarnya. Itu bisa dikerjakan di rumah sakit atau di klinik-klinik juga banyak yang punya. Itu satu. Yang kedua, kalau spesifik untuk aritmia, yang jadi problem adalah seringkali aritmia itu nggak terus-terusan. Ya kan?
kita dapat amplop tagihan berdebar. Iya. Taruh amplopnya hilang berdebarnya ya kan. Jadi sedangkan udah ke dokter jatuh tempo berdebar lagi. Berdebar lagi. Nah, sedangkan ke dokter kan nggak bawa bil tagihannya kan. Iya. Ya, jadi nggak berdebar. Periksa ke dokter, dicek, oh normal karena keluhannya tidak terus-menerus, tidak 24 jam. Oke. Nah, itulah namanya ada pemeriksaan juga nanti di Siloam Hospital. Itu adalah pemeriksaan Holter namanya. Holter itu adalah rekaman jantung 24 jam. Jadi kayak pemeriksaan rekam jantung biasa, tetapi dia alatnya portable. Itu istilahnya kayak kita sewakan. Nanti Rockstar bawa pulang ke rumah dengan kondisi masih menempel, dia akan merekam nonstop 24 jam. Ini ibaratnya kalau kita curiga kerjaan teman nggak beres di sidak, dia kerja banyak, kita pasang CCTV. Ini CCTV biar bisa ngawasin nonstop. Ini CCTV kelistrikan jantung. Jadi walaupun lagi di rumah lagi ngapain, ada keluhan berdebar, kita bisa lihat jam segini memang bener nih iramanya nggak teratur dan sebagainya. Gitu. Oke. Tapi untuk pemasangan EKG Holter sendiri itu biasanya indikasi untuk pemasangannya seperti apa? Apakah memang dari keinginan si pasien atau mungkin dokter udah tahu nih, kayaknya udah mengarah nih ke diagnosisnya mengarah untuk menggunakan EKG Holter, baru dikasih atau gimana dok? Utamanya dan sayangnya memang sebagian besar kasus ya adalah keluhan-keluhan yang istilah medisnya, istilah resminya paroksismal, ya hilang timbul. Oke. Yang nggak terus-terusan gitu loh. Lagi ke dokter lagi baik-baik aja, dicek ya akan baik-baik aja, nggak kelihatan gitu. Jadi kalau ada indikasi bahwa ya dok saya tiap malam-malam tuh kok berdebar ya dok, ya kontrolnya pagi hari gimana caranya? Masa dokter ke rumah deh menentar malam lah, lain lagi nanti ceritanya kan. Jadi itu pasti indikasi untuk dipasang Holter bahwa keluhan yang hilang timbul, keluhan yang tidak terus-menerus dirasakan perlu direkam secara lengkap lah 24 jam. Oke, kalau saran dari dokter sendiri nih, mungkin untuk Rockstar yang agak-agak denial, tapi sebenarnya udah mengarah ke sana, itu tuh biasanya dalam durasi berapa hari sih dok, sampai ini udah kayaknya mengarah ke gejala aritmia? Kalau kita perlu tahu bahwa kadang-kadang nih ada beberapa kondisi aritmia kan kita nggak nyadar atau nggak berpikir ke arah sini. Betul, nggak mau menyadar. Contoh yang paling common juga, orang lagi sakit flu, minum obat bebas lah, beli di warung obat flu. Nah, kebanyakan obat flu itu mengandung obat, ada yang namanya kandungannya pseudoephedrine. Pseudoephedrine itu stimulan, mirip kayak kopi. Nah, tergantung sekarang orangnya sensitif atau enggak. Kan ada orang yang kebal kopi, minum 3 gelas ya baik-baik aja. Iya. Ada yang cuma sesiup aja sudah berdebar gitu. Nah, untuk obat juga begitu. Ada orang nggak nyadar setiap dia flu dia biasa aja minum obat, tapi kok entarnya berdebar. Jadi tapi itu kan efek obat berarti sebenarnya, bukan karena memang jantungnya bermasalah. Jadi kalau ditanya berapa hari, ya kita patokan kita sama seperti kita sakit batuk pilek kan kerasnya 2-3 hari lah ya. Setelah itu kan pasti dia membaik. Jadi kalau lebih dari 2-3 hari atau yang lebih penting adalah ada yang namanya red flag atau tanda-tanda bahaya lah yang ini nggak usah ditunda, maksudnya jangan nunggu kejadian berikutnya. Yang red flag untuk aritmia adalah pingsan. Oh, tiba-tiba break out gitu ya? Iya, apalagi kalau pingsannya tanpa warning sama sekali. Kalau kita dengar berita mengagetkan, ada musibah, masih terus jatuh pingsan, ya masih make sense. Tapi lagi ngobrol sama teman, terus kita ngeliat, teman kita, blek langsung jatuh. Padahal lagi ngobrol santai. Padahal pura-pura menghipnotis juga ya, nggak ada hipnotis, nggak ada apa, tahu-tahu jatuh gitu. Nah, walaupun dia bangun nantinya, jangan, nggak apa-apa, mungkin capek aja. Nah, itu yang kadang-kadang orang suka miss. Padahal itu bisa menjadi red flag, tanda bahaya bahwa ada sesuatu yang serius. Sebaiknya yang seperti itu ke dokter lah untuk evaluasi. Tapi kadang-kadang orang tuh lucu soalnya. Saya pernah punya pasien yang, ya dok udah biasa, saya udah tahunan kayak begini, ya sebulan sekali 2 kali pingsan. Pingsan, gitu. Ya ampun. Ya, kok betah-betah aja gitu. Iya, bisa. Tapi karena nggak pernah luka, nggak pernah apa, dia ya udah biasa aja gitu. Mungkin memang dinormalisasi pingsan sama dia ya, lucu juga padahal ya. setelah kita cek, ternyata ada gangguan irama yang memang cukup serius gitu. Dan sebenarnya itu bisa disembuhkan kan itu. Ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan gangguan irama itu. Kayak tukang listrik lah, kita bisa servis itu, tenang aja. Gitu. Intinya ya harus sadar juga bahwa ini adalah sesuatu yang tidak beres gitu ya dok. Iya. Alright. Nah ini kalau misalnya nih Rockstar juga ternyata sudah kayaknya nih udah mengarah ke aritmia nih ya. Nah untuk cara paling basic gitu ya dok ya, untuk kita mengatasi atau mencegah aritmia itu sendiri, itu gimana tuh dok?
Kalau yang paling sederhana dan mungkin bisa dilakukan sendiri sebelum katakanlah aduh alergi sama dokter nih, alergi sama rumah sakit nggak mau, nggak berani, banyak loh yang kayak begitu, apalagi yang rockstar nih, yang muda-muda nih, yang merasa sehat nih, masih masa sakit jantung umur segini, ngomong sama temen diketawain gitu ya, lu sakit jantung lu yang bener ya. Yang pertama yang paling simpel bisa lakukan adalah keep a simple diary. Catat di handphone deh, di notes di handphone. Kalau ada keluhan berdebar, catat kapan, lagi ngapain, berapa lama. Apalagi nanti, sekarang kan udah canggih-canggih ya. Betul. Aja udah bisa ngitung. Ada smartwatch itu juga bisa kalau punya pakai smartwatch sekarang juga bisa lihat nadinya heart rate-nya berapa, tulis aja di diary itu. Nanti lama-lama itu akan kelihatan pola biasanya. Setelah dilihat lagi tanggal sekian, kenapa setiap tanggal 5 ya berdebar? Oh, itu saatnya jatuh tempo gitu misalnya. Jadi cara menghindari gimana? Hindari jatuh tempo gitu. Benar. Jadi nggak usah ke dokter, itu bisa jelas tuh nanti ketemu penyakitnya gitu. Jadi itu a simple thing yang bisa dilakukan sendiri. Ya, jadi coba kita sadar dulu ya sama kondisi kita, terus coba mulai melakukan sedikit penelitian lah ya ke tubuh kita sendiri. Alright. Nah kalau buat di rumah nih misalnya mendadak gitu ya, mengalami jantung berdebar yang udah kayak, saya juga kadang tuh pernah kan dok ya, kayak ngerasa berdebarnya aneh gitu dok. Kayak nggak ada pemicu tapi kayak panik sendiri nggak jelas, terus sampai kadang suka kayak benar-benar harus keluar ke alam dulu baru agak enakan. Nah itu tuh apa sih dok yang biasanya harus kita lakukan gitu ya, penanganan pertama selain mungkin menghirup udara segar sebanyak-banyaknya? Ya. Jadi ada banyak hal. Ini kita di luar bicara yang mistis, ada yang lewat ya. Jadi kalau ada merasa berdebar, yang penting sudah cukup untuk menyebabkan kita tidak nyaman, maka sebenarnya banyak sih hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah olah nafas ya. Makanya orang ada yoga, ada meditasi, itu kan pada prinsipnya adalah olah nafas. Karena badan kita itu punya dua sistem namanya, sistem gas sama rem lah bilangnya. Gasnya adalah saat kita mau action, kita mau lari, kita kejar maling gitu ya, itu gasnya kenceng gitu, olahraga ya. Sistem remnya adalah saat kita tidur, saat kita meditasi, saat kita mengatur nafas, itu adalah akan melambatkan semuanya, menurunkan tekanan darah, melambatkan irama jantung, dan pasti akan mengurangi rasa sensasi berdebarnya. Jadi apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah olah nafas. Jadi take a deep breath. Tahan sebentar, keluarkan. Ini lakukan itu beberapa kali. Mirip dengan hal-hal yang dilakukan katakanlah untuk orang yang panic attack. Panic attack kan pasti orang di film juga sering take a deep breath, relax. Jadi karena pola nafas itu memang secara medis ada manfaatnya. Narik nafas dalam, tahan sebentar, keluarkan. Tutup mata, tenangkan seperti posisi meditasi, itu bisa dilakukan. Hal lain, air dingin bisa. Kalau punya air dingin. Nah, diapain tuh dok? Siram ke muka. Biar enakan ya? Pakai baskom, air bersih ya, jangan air got ya. Air bersih isiin es batu gitu ya, air dingin boleh dicelupin mukanya atau bisa dibalus atau disiramin aja juga boleh. Itu membantu karena kalau wajah kita terpapar mendadak dengan air dingin, itu membantu namanya sistem vagal kita. Itu akan otomatis sama kayak mirip seperti bahkan mungkin lebih keras daripada narik nafas dalam, itu akan segera melambatkan, akan menenangkan, kita punya efek cooling. Itu juga bisa dilakukan. Ini kayaknya juga perlu nih dok, kita tuh nyimpen uang 100 ribuan baru ya. Biasanya lumayan tuh dok. Di tanggal tua bisa, di tanggal tua itu bagus tuh. Ngirup itu kayaknya agak-agak lebih menenangkan gitu ya dok ya. Yang kalau bisa yang masih kenceng ya, yang masih kenceng. Itu baunya masih bagus. Enggak yang kelipet-lipet gitu ya. Kelipet dari pasar. Itu malah mual nanti. Benar. Nah ini kalau seandainya nih pengobatan kan udah dilakukan, tapi juga ternyata si aritmia ini datang lagi terus nih dok. Apakah ada langkah-langkah sampai ke operasi yang harus dilakukan mungkin atau apa nih yang bisa dilakukan di Siloam Hospital Denpasar? Nah seperti saya bilang tadi, tenang aja, seperti saya bilang kerjaan saya tukang listrik. Elektronik rusak, listrik di rumah, kamar ada yang mati, semua bisa diperbaiki. Semua bisa ditangani. Di jantung pun juga sama. Jadi aritmia itu adalah masalah kelistrikan jantung. Dan sama aja seperti servis elektronik, ada tindakan yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki itu. Kalau teman-teman rockstar familiar sama orang pasang ring, ya pasang stand, mirip sekali dengan itu. Bedanya kita masukin kabel listrik lah. Kayak orang servis elektronik, jadi nanti kita tes, dicari di mana bagian konsletnya atau bagian yang bermasalah, nanti kita bisa solder sedikit. Gitu. Servis tenang, bisa diperbaiki. Kalau ternyata tokennya habis gimana dok?
Nanti itu di kasir ngurus. Jadi token listriknya ternyata habis nah, ya. itu beli di kasir bisa nanti. Jadi Pokoknya ada bisa, pokoknya bisa diatur lah. Ada tindakan namanya ablasi. Ablasi itu nama tindakannya. Jadi ablasi jantung itu adalah menservis kelistrikan jantungnya. Oke. Terus kalau misalnya emang udah sampai parah gitu ya, Dok. Ya. Biasanya sampai ke operasi sendiri itu jenjangnya apakah memang harus ditindak saat itu atau gimana biasanya sih? Kalau untuk gangguan irama seperti saya bilang karena 98% gangguan irama itu tidak mengancam nyawa karena dia mempengaruhi kualitas hidup, tindakannya tidak bersifat urgent sebagian besar. Semuanya terencana, bisa ditunda, cocokin waktu, cari hari baik, kalender bisa diatur itu, tidak ada masalah sama sekali karena kita tidak sebagian besar dari penyakit jantung, irama jantung, aritmia itu tidak mengancam nyawa. Jadi kita bisa jadwalkan, tidak ada urgensinya biasanya, sebagian besar loh. Oke, tapi lebih cepat diketahui lebih baik ya. Well, ibaratnya kan bahasa sederhananya ngapain melihara penyakit, apalagi kalau sudah mempengaruhi kualitas hidup, kinerja pekerjaan berkurang, baru ngelihat kripto turun dikit aja udah langsung mau semaput gitu kan, ya kenapa dipelihara, sembuhin aja biar bisa lebih fokus buy sell-nya kan. Iya, lebih enak juga jadinya ya ngelihat. Bisa konsen, gitu kan. Ya. Wow, luar biasa nih ya. Emang ini kalau untuk menutup nih, Dok, ada nggak pesan-pesan yang pengen disampaikan untuk dokter kepada Rockstar sehubungan dengan kesehatan jantung dan aritmia? Ya. Oke, kalau spesifiknya untuk aritmia, yang paling penting adalah mengidentifikasi apakah ini sesuatu yang sudah mengganggu atau tidak. Dan tentunya kalau rasanya sudah mengganggu ke aktivitas Rockstar tiap hari, serahkan pada ahlinya. Ya, artinya ke dokter lah, jangan tanya-tanya AI atau ChatGPT. Dan yang bisa Rockstar lakukan untuk membantu adalah diary yang saya bilang itu. Saya sering sekali senang sekali sebenarnya kalau ketemu pasien bawa catatan. Dia spesifik nyatet, waktu itu lagi apa. Enak karena ya. lebih mempermudah kita, karena jenis aritmia kan juga ada beberapa. Nah, jadi untuk memilah ini yang mana itu dari catatan pasien itu sangat terbantu. Jadi catatlah daripada sekedar bilang, yang udah setahun kapan, lagi ngapain waktu itu, nggak inget dok, udah lama. Iya, catat dong. Jadi ketika harus ke dokter sudah tahu. Lalu kebanyakan gangguan irama itu memang berhubungan dengan lifestyle. Oke, standar lah. Common ya. culpritnya standar. Kopi jangan berlebihan, alkohol ya weekend aja lah, jangan sampai mabok ya. Terus rokok, iya masa perlu dibilangin lagi. Nah udahlah. Terus sadar diri lah ya. Nah sadar diri, belum sadar usia sih kali Rockstar ya, tapi sadar diri lah. Kalau nggak mau ketemu dokter di UGD, nah itu kan. Ini biar dokter ganteng gini, tapi lu kalau udah ketemu dia di ruang IGD kan siapa yang mau coba ya kan? Mending di mall aja ngobrol gitu kan ya. Oke deh, thank you so much Dokter Putra Antara. Dan itu tadi ya perbincangan kita soal aritmia dari Siloam Hospital Denpasar. Dan yang pasti Rockstar, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe YouTube The Rockin Life. And see you on the other episode of The Rockin Podcast. Bye-bye. Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.